Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, hanya dengan lambaian tangannya, dia sangat takut hingga berkeringat dingin. Terlepas dari kenyataan kalau ia berada di tingkat kelima, itu tetap tidak ada sedikit pun perlawanan dari dirinya. Siapa dua lelaki tua ini? Bukankah kekuatan menakutkan ini mirip dengan kakek? Dengan posisi mereka, mengapa mereka berada di sini sebagai penjaga pintu? Tetua kurus itu dengan jijik berkata. Tikus tua itu, melahirkan garis keturunannya menjadi semakin buruk dengan setiap generasinya. Cucu yang dibesarkan oleh Han Qian ini, bahkan tidak bisa mencapai apapun seorang diri, ucap tetua kurus. Tetua yang gemuk itu menggerakkan tubuhnya sambil berkata, siapa yang kamu maksud tidak mencapai apa-apa? Generasi muda kuil ksatria sangat berarti bagi aliansi. Ini adalah sesuatu yang kamu benar-benar tidak dapat menyangkalnya, ucap tetua gendut. Tetua kurus itu membalas, omong kosong, bahkan mereka semua jika digabungkan bersama-sama, tetap tidak akan bisa menyamai CR kami, balas tetua kurus. Tetua yang gemuk itu tertawa kecil. Gadis kecil selalu harus menikah. Apalagi anak yang baru saja masuk juga cukup bagus. Sepertinya usianya kurang lebih sama dengan CR kamu, ucap tetua gendut. Tetua kurus mengangkat bahunya sambil berkata, heh, gendut terkutuk. Apakah kamu ingin merasakan pukulanku? Balas tetua kurus. Tetua yang gemuk itu bersandar di kursinya sambil berkata, memangnya kamu berani? Jika kamu benar-benar melakukannya, mari kita cari tempat untuk berduel secara nyata, jangan di tempat ini. Serangan diam-diam juga diperbolehkan, ucal tetua gendut. Tetua kurus itu mengerang sekali lagi sebelum duduk kembali di kursinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Long Hao Chen tercengang oleh kenyataan kalau tubuhnya belum menabrak dinding. Dia hanya merasakan, kalau kekuatan hisap di sekitarnya tanpa henti menariknya terus-menerus dari segala arah. Namun pada saat ini, dia sudah memulihkan kemampuannya untuk mengendalikan energi spiritualnya, dan memanipulasinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba saja mengulurkan tangannya, tangan itu meraih bahunya, lalu dengan ringan mulai menariknya, dunia ilusi yang gelap tiba-tiba saja menghilang. Membuka matanya, Long Hao Chen sudah muncul di tempat lain. Ini adalah tempat yang penuh dengan perasaan musim semi yang dipenuhi dengan nyanyian burung, dan aroma bunga, dan di depannya juga ada sebuah lembah. Kabut berwarna emas yang samar dan perkasa, itu telah menyelimuti pintu masuk lembah. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan pepohonan, semak-semak, bunga, dan juga tanaman. Suasana ini sangat menyenangkan. Langit yang cerah, suasana yang sedikit lembab ini, itu membuat kulitnya terasa sangat nyaman. Pintu masuk lembah berjarak lebih dari 100 meter, di atas tebing yang tidak stabil dan goyah. Secara mengejutkan, ada dua kata besar di depannya yang bertuliskan, Lembah Kiling. Ini, apakah ini kubah harta karun kuil ksatria? Gumam Long Hao Chen yang nampak terkejut. Long Hao Chen tercengang saat dia melihat segala sesuatu di depannya. Dengan pengetahuannya, ia mampu memahami segala sesuatu yang muncul di depan matanya. Selamat datang, teman muda, ucap seseorang. Sebuah suara yang dalam dan mendalam terdengar di belakang Long Hao Chen. Buru-buru berbalik, Long Hao Chen tiba-tiba melihat bahwa seorang tetua berdiri di belakangnya. Tampaknya, dialah yang menariknya ke sini, dan di belakangnya berdiri gerbang cahaya yang aneh. Gerbang cahaya ini menyerupai gerbang pemanggilan makhluk yang digunakan Chen Ying-er, kecuali pola yang mengelilingi gerbang ini, itu terlihat jauh lebih kompleks. Juga tidak ada tanda ukiran hewan, tetapi sebaliknya, ada banyak prasasti dalam bahasa yang berasal dari zaman kuno. Aneh bukan, ucap tetua tersebut, tetua itu tinggi dan kurus. Rambut peraknya disampirkan di pundaknya, dan dia mengenakan jubah putih tradisional. Di tempat yang indah ini, aura yang dia berikan dekat dengan keabadian. Dahinya agak lebar, dan meskipun wajahnya menunjukkan penuaan, tapi kedua matanya masih nampak cerah dan ekspresif. Dia tidak terlihat terlalu kuat, tetapi ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti pilar raksasa yang menopang langit. Salam, tetua, ucap Long Hao Chen yang memberinya hormat kepadanya dengan hormat ksatria.
Tetua itu tertawa dan berkata, "Orang tua ini adalah Yang Hao Han, kamu bisa memanggilnya kakek Yang," ucap kakek Yang. Long Hao Chen sekali lagi menunjukkan rasa hormat, dan berkata, "Halo, kakek Yang," ucap Long Hao Chen. Yang Hao Han tersenyum sambil menepuk pundaknya, lalu dia berkata, "Bukankah tempat ini sangat aneh? Sebenarnya, tempat ini tidak dibangun oleh kuil ksatria, tetapi diturunkan dari era kemuliaan. Tempat ini dibangun oleh elf di zaman kuno. Bukan hanya tempat ini, tetapi 5 harta karun kuil lainnya juga sama seperti ini. Sederhananya, ini dibuat oleh elf kuno yang maha kuasa, yang mampu memahami dan mengendalikan langit dan bumi, dan menciptakan dunia paralel berdasarkan dunia asli kita. Setelah itu, selama zaman kegelapan, kita, para manusia yang maha kuasa, telah menerimanya. Setelah kami menambahkan beberapa sentuhan dan modifikasi pribadi, maka hasilnya menjadi seperti ini," ucap kakek yang menjelaskan. Meskipun Long Hao Chen masih tidak mengerti banyak hal, dia memiliki beberapa kesan. Dia menghubungkan semuanya di sini dengan pengalamannya sendiri, waktu ia berada di Gunung Suci para Ksatria. Yang Hao Han tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, jika bukan karena harta ini berasal dari sisa-sisa ras elf kuno, yang telah diterima umat manusia yang maha kuasa selama zaman kegelapan, aku khawatir kita, para manusia, sudah lama punah," ucap kakek Yang. Hati Long Hao Chen melonjak, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Ini jelas terkait dengan rahasia Desri ke-6 kuil. Jika kakek yang di depan mataku ini ingin mengatakan sesuatu, dia pasti akan melakukannya, pikir Long Hao Chen. "Pergilah, di lembah itu terdapat hadiahmu, tetapi akan ada juga ujian yang menunggumu, jadi, kamu bersiaplah. Setelah memasuki lembah, akan ada persimpangan jalan. Di persimpangan ini, belok ke kiri, ikuti saja jalannya, dan kamu akan menerima hadiah kamu," ucap kakek Yang. "Terima kasih kakek Yang," Long Hao Chen dengan hormat menjawab dan berjalan menuju lembah Kiling. 100 meter berlalu dengan cepat, dan pada titik ini, dia mengambil langkah ke dalam kabut tebal berwarna emas pekat. Di dalam kabut ini, Long Hao Chen langsung merasakan kalau ada sesuatu yang berbeda. Tampaknya udara telah menjadi jauh lebih berat, dan tekanan yang sangat besar telah mengelilinginya. Langkah kaki sebelumnya yang cepat, segera menjadi lebih berat dan lambat. Di dalam tubuhnya, energi spiritual cair tampaknya telah disimulasikan, dan menghasilkan lingkaran emas samar di permukaan tubuhnya. Sejak dia menerobos ke tingkat kelima, Long Hao Chen merasa bahwa kecepatan kultivasinya telah menjadi jauh lebih lambat. Sebelumnya, dia dapat memperoleh sekitar 10 tingkat energi spiritual dalam 1 hari, tetapi sekarang, dalam sekitar 10 hari, energi spiritual internalnya hanya mendapatkan sekitar 10 tingkat, akan tetapi, karena evolusi Hao Yue, energi spiritual eksternalnya telah meningkat dengan pesat. Dalam pertempuran melawan Wang Yuan, Long Hao Chen telah menyadari, bahwa energi spiritual eksternalnya juga penting. Itu sudah jelas, energi spiritual eksternal Wang Yuan jauh melebihi orang biasa, karena jika tidak mungkin dia bisa dengan mudah menggunakan perisai jiwa ilahi raksasanya, bahkan tanpa menggunakan permata yang tertanam. Jika bukan karena bantuan Hao Yue, senjata apapun tidak bisa dibandingkan dengan dia di tangannya, benar-benar tidak ada cara baginya untuk bisa cocok menjadi lawannya. Sekarang, energi spiritual cair di tubuhnya mulai berputar sambil menunjukkan perbedaan besar. Sebelumnya, selama kultivasinya, di sekitar tungku sein spiritual, energi spiritual internalnya berputar-putar, tetapi sekarang, itu menjadi kebalikan total. Energi spiritual internal cair emasnya mengambil bentuk cincin, dan menyerupai semacam parit, yang perlahan-lahan berputar di sekitar tungku sein spiritual, tetapi tungku sein spiritual itu perlahan-lahan juga berputar. Ini lebih lanjutnya telah meningkatkan jumlah energi spiritual cair yang dihasilkan dalam tubuh Long Hao Chen, yang masih dikeluarkan dari tungku sein spiritualnya yang dicampur dalam cincin energi spiritual cair. Long Hao Chen tahu, kalau dia tidak bisa terlalu bersemangat dalam berkultivasi. Dia juga tahu, bahwa terobosan adalah salah satu alasan mengapa dia bisa mendapatkan 10 level setiap harinya, yang lain adalah kenyataan, kalau dia mengambil pil pengumpulan spiritual yang diberikan kepadanya oleh Lin Xin. Kemudian, itu juga karena dia tak henti-hentinya membangkitkan potensinya melalui pertempuran terus-menerus.
Dan setelah berhasil menerobos, energi spiritual internal cairnya jauh lebih kompleks daripada dalam bentuk sebelumnya. Di bulan ini, gairah potensinya juga cukup besar. Terus dan pasti berusaha untuk meningkatkan levelnya, karena baginya, itu adalah pilihan yang paling tepat. Bagaimanapun juga, ia masih berusia 14 tahun ini, jadi tidak ada kekurangan waktu untuknya. Tujuan pribadi Long Hao Chen adalah untuk menembus tingkat Radiant Knight di bawah umur 18 tahun, dan tingkat Temple Knight di bawah 25 tahun. Tanpa ragu, kemajuannya ini terlalu cepat sama sekali, dan tidak sepadan. Ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh gurunya, Ye Hua. Meskipun tekanan yang diberikan oleh kabut berwarna emas samar ini sangat besar, serta mengandalkan kapasitas mentalnya yang tangguh, Long Hao Chen merasa bahwa esensi cahaya di sini melebihi dunia luar hingga sejauh ini, dan bahwa kabut ini tidak terbentuk dari uap air seperti biasanya, tetapi dari esensi cahaya. Dengan kata lain, esensi cahaya di sini tampak hampir sepenuhnya cair. Sayangnya, ini bukan sesuatu yang bisa Long Hao Chen serap sedikit pun. Itu bukan karena ada penolakan, tetapi ketika dia berusaha menyerapnya, tekanan yang diberikan padanya, tiba-tiba saja meningkat dengan hebat, dan hampir menghamburkan energi spiritual di tubuhnya. Terkejut dengan reaksi ini, Long Hao Chen segera menjadi berhati-hati, dan secara bersamaan merilis Holy Mantle. Holy Mantle ini bertujuan untuk mencegah pertahanan di tubuhnya dari kehancuran. Tidak berani ceroboh, dia dengan hati-hati melangkah maju. Dalam waktu singkat, sebagian pemandangannya tiba-tiba menjadi berbeda, nampak seperti sebelumnya, melihat ke arah lain, masih tidak jelas juga, tetapi di sisi kiri, sebuah lorong segera muncul. Bagian ini hanya selebar 3 meter, dan di kedua sisinya, lorong itu diapit oleh tebing yang tinggi. Tebing ini tampak mulus dan ramping, tetapi dengan tingkat pelatihannya saat ini, Long Hao Chen tidak punya cara untuk memanjat mereka dengan sukses. Hadiah itu harusnya ada di sana, gumam Long Hao Chen. Long Hao Chen mengamati sekelilingnya sebentar, sebelum ia melangkah maju di lorong itu. Keluar dari kisaran kabut emas, tubuhnya akhirnya terasa lebih ringan. Saat kekuatan penekan menghilang, Long Hao Chen bisa merasakan energi spiritual internal di tubuhnya, dan ia dengan tenang bergegas maju. Bagian ini jelas tidak rata, jalan itu nampak zigzag dalam pola yang rumit. Ini adalah alasan mengapa dia hanya bisa melihat tebing, tetapi dia tidak melihat akhir dari jalan ini. Terus maju di jalan ini, dia sudah menghabiskan sekitar 1/4 jam di dalamnya. Tiba-tiba, di depannya muncul 10 garpu berbeda di jalan. Masing-masing dari mereka memiliki tebing tinggi di kedua sisi. Ini bukan bentuk yang terbentuk secara alami. Terlalu teliti untuk membuatnya rumit. Long Hao Chen yang terguncang melihat begitu banyak cabang, saat ia berpikir pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan, kakek yang tidak memberitahu aku tentang percabangan ini? Yang mana yang harus aku pilih, haruskah aku memilih yang paling kiri? Menghentikan langkahnya, Long Hao Chen merenung pada dirinya sendiri. Meskipun dia masih muda, dia memiliki sifat tenang, dan bukan tipe orang yang bertindak secara membabi buta. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, perasaan gelisah telah melonjak. Long Hao Chen mengingat dengan sempurna apa yang dikatakan tetua Yang Hao Han padanya, untuk diingat dengan hati-hati sebelumnya. Kekuatan hafalannya yang tangguh saat ini sedang digunakan sepenuhnya. Kakek yang mengatakan, bahwa aku harus lulus ujian untuk mendapatkan hadiah aku. Mungkinkah ini adalah ujian, atau bagian dari itu, pikir Long Hao Chen. Saat ia berpikir, Long Hao Chen duduk bersila dan menutup matanya. Sebelumnya, ketika melewati kabut cahaya, beberapa energi spiritualnya telah dikonsumsi. Karena dia harus menghadapi ujian, mempertahankan keadaan optimal jelas akan menjadi sangat penting. Di Killing Valley ini, esensi cahaya jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Meskipun kabut dari sebelumnya tidak hadir sekarang, esensi cahaya setebal hujan masih hadir dalam proporsi yang sangat melimpah. Mengandalkan tubuh khususnya sebagai Sion of Light, dalam beberapa saat, Long Hao Chen sudah kembali ke keadaan puncaknya. Pada saat ini, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menarik perhatian Long Hao Chen. Dia merasakan sedikit esensi cahaya paling murni, yang berfluktuasi di sekelilingnya di udara. Long Hao Chen tiba-tiba membuka matanya, dan melirik langsung ke arah tertentu. Dan tiba-tiba saja bersambung.
Sekian dan terima kasih banyak.